Halo, kembali lagi bersama saya Maria di Kunjunai. Pada tutorial kali ini saya akan membahas mereview tugas desain antarmuka, dimana soalnya disuruh untuk carilah 2 aplikasi atau website di mana aplikasi yang sangat disukai desain antarmukanya dan juga aplikasi yang sangat tidak disukai desain antarmukanya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mereview aplikasi yang sangat disukai desain antarmukanya. Saya akan mereview aplikasi Tokopedia berdasarkan 13 prinsip desain antarmuka, di mana aplikasi ini yang sering digunakan. Yang pertama itu ada user compatibility-nya atau kompatibilitas pengguna. Ini adalah bagian dari tampilan awal Tokopedia. Nah, sesuai dengan tampilan dengan pengguna, gambar ini adalah tampilan awal Tokopedia untuk pengguna Android. Nah, menurut saya untuk aplikasi Tokopedia ini sudah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Aplikasi ini juga menguntungkan banyak orang, anak muda, dewasa, sebagai usaha jualan online. Kemudian yang kedua itu ada produk compatibility-nya, itu produk pada aplikasi ini yang dihasilkan harus sesuai dan memiliki tampilan yang sama baik user maupun yang ahli. Nah, menurut saya untuk aplikasi ini sangat mudah digunakan para pengguna, baik yang baru pertama kali menggunakannya, karena semua fiturnya sangat mudah dimengerti dengan simbol yang familiar. Ini adalah tampilannya. Ini adalah bagian fitur di tampilan awal. Oke, kemudian ada task compatibility. Di sini sesuai dengan pekerjaan, berarti tugas yang ada harus sesuai dengan tampilan. Oke, nah menurut saya aplikasi ini sudah ini ada tampilannya. Menurut saya aplikasi ini sudah memenuhi prinsip task compatibility. Secara keseluruhan, semua menu yang terdapat pada aplikasi berfungsi dengan baik dan jelas penggunaan. Oke, kemudian yang keempat itu ada workflow compatibility. Nah, aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Ya. Menurut saya aplikasi ini sudah memiliki prinsip workflow compatibility. Selain kita bisa melakukan belanja online, kita juga bisa melakukan game yang menarik. Kemudian untuk konsistensinya itu tetap atau tidak berubah menjadi menurut saya aplikasi ini sudah memiliki prinsip konsistensi yang sering digunakan pada aplikasi e-commerce, yaitu simbol panjang untuk menampung semua pilihan belanja, kemudian simbol 2 balon itu bercakap dengan penjual. Kemudian yang berikutnya itu ada familiarity, itu hal yang telah terbiasa digunakan. Namun menurut saya aplikasi ini sudah memenuhi prinsip familiarity. Berbagai tanda dan simbol pada setiap e-commerce memiliki kesamaan seperti gambar dompet atau tempat jualan saldo pengguna. Buat mobil itu lelah dikeringkan. Kemudian simplicity, itu menurut saya aplikasi ini sudah memiliki prinsip simplicity, yaitu kesederhanaan. Menurut saya Tokopedia merupakan tampilan yang menarik dan sangat friendly dan mudah digunakan untuk semua orang sekalipun yang teknologi. Oke, kemudian ada kemudian ada direct manipulation. Direct manipulation itu
di sini pengoperasian secara langsung misalnya aplikasi ini dalam memberikan fitur dari manipulasi. Kemudian ada kontrol, memberikan kontrol kepada user. Menurut saya aplikasi ini sudah memenuhi prinsip kontrol, namun ada batasnya. Contoh ketika sudah memesan barang dan barang sudah dikemas oleh penjual dan tiba-tiba kita ingin membatalkannya, pembatalan tersebut tidak akan secara otomatis kecuali disetujui oleh penjual. Kemudian ada what you see is what you get. Jadi aplikasi yang dilihat itulah yang akan didapatkan oleh user. Untuk bagian ini menurut saya aplikasi Tokopedia sudah sesuai dibuktikan ketika mengikuti semua fitur dan menu dan aplikasi tersebut. Apa yang dipilih akan ditambah sesuai dengan pilihannya. Oke. Kemudian flexibility. Tool atau alat yang bisa digunakan user pada bagian ini menurut saya sudah sangat memiliki prinsip flexibility, di mana aplikasi Tokopedia ini juga bisa menggunakan kamera sebagai pencaharian barang. Oke. Kemudian ada responsiveness. Nah, tampilan yang dibuat harus ada respon. Pada bagian ini menurut saya sudah sangat memenuhi prinsip responsifnya. Contohnya ketika saya menerima game, aplikasi ini akan membuat presentasi berorientasi game yang sudah siap. Contohnya seperti ini, seperti yang digambar. Kemudian ada invisible teknologi. User tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip invisible teknologi. User dapat menggunakan semua tampilan menu yang ada dengan mudah. Kemudian ada robustness, dapat mengakomodir kesalahan user. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip robustness. Contohnya aplikasi ini ketika saya sudah memesan barang COD sebanyak 2-3 kali sehari, maka pihak Tokopedia akan merasa pemesanan saya. Oke. Kemudian ada protection. Melindungi user dari kesalahan yang umum yang dilakukan pada bagian ini. Menurut saya sudah memiliki protection ketika saya sudah check out suatu barang di Tokopedia dan mungkin ingin menambahkan barang atau menekannya, kita harus dengan cepat menekan tombol batal atau barang langsung dibatalkan. Kemudian ada ease of learning. Aplikasi ini mudah dipelajari bagi user. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip ease of learning karena dengan tampilan fitur dan juga menu yang sangat mudah, singkat dan menarik dengan simbol yang mudah dipahami dan juga keterangan pada menu sangatlah memudahkan para pengguna awal. Oke. Kemudian ada ease of use. Nah, sistem yang digunakan pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip ease of use. Mulai dipelajari baik oleh pemula ataupun expert. Contohnya ketika kita memesan barang, cukup tekan ke gambar barang tersebut maka akan langsung diarahkan ke pembayaran user, ataupun expert cukup mengikuti alurnya. Oke, yang kedua di sini saya akan membahas lagi tentang aplikasi atau website yang sangat saya tidak sukai bisa digunakan. Di sini saya akan mereview aplikasi OVO dari 13 prinsip bisa termuka. Yang pertama, user compatibility. Ya, ini tampilan awal aplikasi OVO. Nah, sesuai dengan pengguna, menurut saya aplikasi ini kurang memenuhi prinsip kompatibilitas pengguna. Kita dapat lihat tampilan awalnya saja tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa di mana hampir lama diikuti dengan iklan. Oke, kemudian produk compatibility. Nah, produk aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan
sesuai dan memiliki tampilan sama besar yang maupun yang akhirnya pemakaian OVA belum juga mencapai semua kelompok. Itu misalkan untuk mendaftar rekening OVO lain, kita tidak dapat sembarang transfer, kita harus meregister ulang dan harus mengikuti foto KTP hingga masih tidak dapat mengoperasi ini secara seutuhnya. Kemudian ada atas compatibility, itu sering pekerjaan juga sangat tinggi sesuai dengan adanya website ini atas compatibility pada website ini semua menu berfungsi dengan baik dan sesuai harapan user. Terus ada workflow compatibility, aplikasi bisa langsung tampilan untuk berbagai pekerjaan. Menurut saya ini tidak memenuhi prinsip workflow compatibility karena aplikasi OVO dia berbeda dengan rekening bank. Bila makan uang banyak yang kita depositkan, jadi tidak ada bunga sama sekali pun. Tetapi OVO tidak memberatkan ongkos aplikasi pembukaan account. Ini berarti uang di wallet kita tidak berkembang, tapi juga tidak bisa. Ya. Ada konsistensi itu tetap tidak berubah, dan menurut saya ini kurang memiliki prinsip konsistensi. Yaitu semua misi aplikasi ini pun bisa diselesaikan dengan cepat karena yang misinya kita bisa memilih misi yang akan kita coba. Kemudian familiarity itu hal yang biasa kita gunakan. Menurut saya ini dari prinsip familiarity. Di sini kita tahu bahwa OVO adalah salah satu platform pembayaran elektronik di Indonesia yang banyak digunakan. Platform pembayarannya ini juga termasuk satu aplikasi yang sering memberikan konsum promo dalam bentuk diskon ataupun sering kalian bagi-bagi gratis. Simplicity yaitu kesederhanaan. Saya tidak memiliki simplicity karena untuk sampai ke tujuan besar seperti saat mengambil uang kita harus memilih website yang penting dan direct manipulation. Pengoperasian berlangsung, menurut saya website ini tidak memiliki prinsip direct manipulation. Terus kontrol, memberikan kontrol pada user. Menurut saya ini sudah tidak memenuhi prinsip kontrol. Oke, di sini ada what you see is what you get. Jadi apa yang dilihat itulah yang akan didapatkan oleh user. Menurut saya website ini sudah memiliki prinsip. Kemudian cukup maka user langsung dapat menggunakan tanpa harus melalui iklan. Kemudian ada flexibility, itu alat yang digunakan user. Menurut saya website itu memiliki flexibility seperti cukup menggunakan keyboard dan touchscreen pada Android pada mesin pencarian. Kemudian ada responsive. Tampilannya dibuat harus responsif. Menurut saya website ini sudah prinsip responsif, walaupun responnya kurang tepat dan keterangan dengan keterangan ada invisible teknologi. User tidak penting mengetahui algoritma yang digunakan. Menurut saya website ini sudah memenuhi prinsip invisible teknologi dengan tampilan yang simpel dan sedikit walaupun terdapat banyak. Kemudian ada robustness, dapat mengakomodir selain user. Menurut saya website ini tidak memiliki prinsip robustness protection melindungi user dari kesalahan yang melakukan. Misalnya website ini tidak memiliki protection karena situs simple yang menggunakan user dalam menyimpan uang, ya, jadi tidak begitu membutuhkan keamanan.
yang ada easy of learning. Aplikasi mulai dipelajari bagi user. Menurut saya website ini juga kurang memiliki prinsip easy of learning karena ada beberapa simbol yang kurang tepat namun bisa dimengerti dan memilih saja suatu keterangan walaupun kurang jelas. Kemudian yang terakhir itu ada berusaha easy of use, yaitu sistem yang digunakan. Saya kurang prinsip easy of use karena banyak terhalang iklan. Oke, sekian penjelasan singkat saya tentang beberapa aplikasi yang sangat saya sukai dan sangat saya tidak sukai desain antar mukanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Oke, terima kasih.